Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya mewakili kelompok 6 akan mempresentasikan hasil materi yang telah kami susun. Kelompok 6 itu terdiri atas 3 anggota. Yang pertama, Herman Indo, yaitu saya sendiri. Kemudian yang kedua, Kusma Amin. Dan yang ketiga, Baby Laurensa. Pada kesempatan ini, kelompok kami diperkenankan untuk menyusun materi mengenai antarmuka berbasis menu. Sebelum kita masuk dalam pembahasan antarmuka berbasis menu, perlu teman-teman ketahui bahwa antarmuka berbasis menu merupakan salah satu bagian materi yang terdapat di dalam interaksi manusia dan komputer, di mana pengertian dari interaksi manusia dan komputer adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antara manusia dan komputer agar keduanya dapat bekerja sama dengan baik dan dapat memudahkan sehingga dapat menimbulkan evaluasi maupun kontribusi dalam satu komputer. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasan mengenai antarmuka berbasis menu, di mana antarmuka berbasis menu terdiri dari menu, sekumpulan pilihan di tampilan pada layar. Tiap menu mewakili sebuah perintah. Pengguna memilih sebuah perintah dari sejumlah perintah yang disusun ke dalam sejumlah menu dan melihat pengaruhnya. Tujuan menu: menciptakan organisasi menu yang pantas, mudah dipahami, mudah diingat, dan tepat sesuai dengan tugas pengguna. Adapun bagian-bagian yang terdapat di dalam materi antarmuka berbasis menu, yaitu yang pertama organisasi menu berbasis tugas, kemudian yang kedua menu tunggal, dan yang ketiga kombinasi banyak menu. Keempat, cara mengorganisir pilihan. Yang pertama yaitu organisasi menu berbasis tugas. Tujuan utama dari perancangan menu, borang isian, dan kotak dialog adalah untuk menciptakan suatu organisasi menu yang pantas, mudah dipahami, mudah diingat, dan tepat sesuai dengan tugas pengguna. Kita dapat belajar dari memecah sebuah buku menjadi bab atau sebuah program menjadi sejumlah modul. Pemecahan secara hierarkis, alamiah, dan mudah dipahami oleh kebanyakan orang menjadi menarik karena item hanya mempunyai sebuah kategori. Tetapi, pada sejumlah aplikasi, sebuah item seringkali sukar untuk dikategorikan hanya menjadi sebuah kategori. Perancang perlu menciptakan sejumlah salinan penunjuk sehingga kemudian terciptalah sebuah jejaring menu. Ada sesuatu pakar yang mengatakan, yaitu Forman dan Shin pada tahun 1999, menyebutkan bahwa jumlah pilihan pada program aplikasi terkadang cukup banyak. Semakin banyak jumlah menu yang ada, maka tingkat kompleksitasnya pun semakin tinggi. Aplikasi yang paling sederhana terdiri atas sebuah menu tunggal. Menu tunggal pun mempunyai variasi yang cukup banyak. Sekelompok kedua adalah sistem menu yang menggunakan urutan linear untuk menampilkan pilihan yang tersedia. Struktur pohon merupakan struktur menu yang paling banyak dijumpai. Ini adalah contoh organisasi menu berbasis tugas. Ada single menu yang terdiri dari choice 1, choice 2, choice 3. Ada juga 4.3 simulation minus alternative 1, alternative 2, alternative 3, alternative 4. Kemudian ini juga contoh organisasi menu berbasis tugas. Yang kedua, menu tunggal. Dalam keadaan tertentu, menu tunggal sudah mencukupi untuk menyelesaikan suatu tugas.
Menu tunggal memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu dari dua pilihan atau sejumlah pilihan yang tersedia. Dalam situasi tertentu, pengguna juga dapat memilih lebih dari satu pilihan yang tersedia. Menu tunggal dapat berupa memilih lebih dari satu pilihan yang tersedia. Menu tunggal dapat berupa pop-up pada daerah kerja yang aktif atau tersedia secara permanen pada sebuah frame, pada jendela yang terpisah, atau pada tabel data. Sementara tampilan utamanya berubah. Contoh sederhana adalah menu biner, yaitu menu dengan dua pilihan, misalnya laki-laki, perempuan, benar, salah, yakin, dan tidak. Ini adalah bagian dari menu tunggal. Menu dasar. Menu dasar merupakan menu berbasis teks konvensional dengan semua menu yang tersedia ditampilkan pada layar. Contohnya yaitu pengelolaan data akademik mahasiswa, Tinik Santosa. Yang kedua, menu biner. Menu biner adalah menu yang hanya boleh memilih satu pilihan dari dua pilihan. Contohnya, ketika kita ingin menghapus sesuatu file, maka di situ akan diterapkan atau ditampilkan sebuah pilihan, yaitu yes or no, atau iya atau tidak. Menu tunggal dengan banyak pilihan, yaitu sebuah menu-menu yang dimananya terdapat banyak pilihan, lebih dari dua pilihan. Menu tunggal dengan banyak pilihan pun prosesnya sama seperti menu biner. Hanya saja menu biner hanya memiliki dua pilihan, tetapi menu tunggal memiliki banyak pilihan. Menu tarik, pull down menu. Menu yang memiliki banyak pilihan, tapi karena keterbatasan ruang pilihan yang ada hanya terlihat pada saat menu utamanya diklik. Pertama kali dikenalkan oleh Xerox, Sharp, Applewise, dan Apple Macintosh. Berikut adalah contoh-contohnya. Menu berbasis ikon dan toolbar. Pada menu berbasis ikon dan toolbar, pilihan dinyatakan sebagai suatu ikon atau toolbar tertentu. Contohnya, menu dan hotline tertanam. Menu tertanam adalah menu yang dapat ditambahkan sendiri oleh pengguna suatu aplikasi, misalnya Google Earth. Menu hotline banyak dijumpai di situs website yang tujuannya untuk membawa pengguna ke informasi tertentu. Berikut adalah contohnya. Menu breadcrumb untuk membantu pengguna menavigasi dirinya ke ruang informasi yang tersedia. Seringkali digunakan menu breadcrumb. Contohnya seperti ini. Kita masuk yang ketiga, kombinasi menu. Sejumlah menu yang saling terkait satu sama lain dapat digunakan untuk menyusun pengguna menggunakan sejumlah pilihan. Pengguna melihat hal ini sebagai sejumlah menu yang berurutan secara linear. Kombinasi menu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menu linear dan serempak. Kemudian yang bagian B, menu berstruktur pohon. Dan C, peta situs. Berikut contoh kombinasi menu. Pemesan tiket yang dapat dilakukan secara online. Pada saat pertama kali seseorang memesan tiket,
ia terlebih dahulu harus memilih apakah tiketnya untuk sekali jalan atau pergi pulang. Dilanjutkan dengan memilih tanggal penerbangan. Banyaknya tiket yang akan dibeli, termasuk apakah ada bayi atau anak-anak. Setelah calon pembeli tiket akan diminta untuk mengisi identitas dan beberapa informasi yang relevan dengan calon penumpang, cara pembayaran, sampai kepada percetakan tiket elektroniknya. Cara mengorganisir pilihan. Sejumlah menu yang saling terkait satu sama lain dapat digunakan untuk menuntun pengguna menggunakan sejumlah pilihan. Pengguna melihat hal ini sebagai sejumlah menu yang berurutan secara linear. Cara mengorganisir pilihan terbagi menjadi dua urutan. Yang pertama, pengelompokan berbasis tugas, dan yang kedua, urutan penyajian pilihan. Pengelompokan berbasis tugas. Satu pilihan yang secara persis serupa. Contoh, kelompok alamat tingkat 1, nama provinsi, tingkat 2, nama kota. Kelompok berdasarkan nilai tertentu. Contoh, kelompok umur. Dari umur ke 0 sampai ke 9 tahun. Umur ke 10 tahun sampai 19 tahun. Dan umur di atas lebih dari 20 tahun. Yang ketiga, pastikan pilihan tidak saling tumpang tindih. Contoh, penggunaan kalimat, hiburan, dan peristiwa lebih membingungkan. Konser dan olahraga tidak membingungkan. Gunakan istilah yang sederhana dan pastikan antara pilihan harus berbeda. Contoh, penggunaan istilah pagi dan malam diganti dengan istilah AM atau PM. Pengurutan penyajian pilihan. Dasar pengurutan. Waktu. Urutan kronologis. Urutan numerik secara ascending, descending. Fisik, CO, panjang, luas, volume, dan lain sebagainya. Dasar kemungkinan pengurutan. Pilihan paling penting diletakkan sebagai pilihan pertama. Pilihan paling sering digunakan diletakkan sebagai pilihan pertama. Kelompok dari sejumlah pilihan terkait. Dipisahkan dengan baris kosong dan lain-lain. Urutkan secara alfabetis. Demikianlah presentasi kami. Bila ada pertanyaan, silakan tulis komentar di Google Classroom. Sekian dari saya. Terima kasih.